arisan online itu jika itu sifatnya berantai itu dalam arti setiap anggota diwajibkan untuk mencari anggota lainnya dan seterusnya, seperti multi level marketing begitu terus menerus, sehingga terhimpunlah simpanan yang begitu besar, itu bisa dipidana. Karena apa? Karena melanggar undang-undang perbankan. Itu ancamannya 6 tahun penjara. Nah, silakan nanti dicek di undang-undang perbankan bahwa arisan online yang berantai itu bisa dipenjara, gitu. Karena untuk melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan itu harus ada izin dari Kementerian Keuangan, harus izin dari Bank Indonesia. Seperti itu hukumnya, begitu. Tetapi kalau arisan-arisan di masyarakat yang sifatnya hanya untuk internal masyarakat, itu kelompok internal masyarakat itu sendiri, itu tidak persoalan, begitu kan. Tapi sifatnya online, kemudian itu berantai dan dalam bentuk simpanan, rekening khusus, gitu kan, pembukaan khusus. Nah, itu bisa dipidana dengan pidana penjara selama 6 tahun karena melanggar undang-undang perbankan jika tanpa izin dari Bank Indonesia. Itu yang pertama. Kedua, persoalan arisan online itu anggota sudah mendapatkan haknya tetapi tidak dibayar, tidak diberikan haknya oleh si ketua atau bandarnya. Maka ada 2 langkah yang dapat dilakukan. Pertama, melaporkan penipuan sesuai dengan pasal 372 KUHP. Jika unsur itu terpenuhi, maka bisa diselidiki oleh kepolisian. Bukti-buktinya yaitu bukti transfer, karena bukti transfer itu merupakan bukti dokumen elektronik sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 5, gitu kan. Jadi bukti transfer itu dapat dijadikan bukti dalam laporan kepolisian. Kemudian saksi, 2 orang saksinya ya, di dalam hukum acara pidana itu saksi itu wajib untuk minimal 2 orang, karena satu saksi bukan saksi, gitu. Dan nanti petunjuk lain dari pihak kepolisian jika mengalami korban penipuan. Yang kedua, melakukan gugatan wan prestasi atau ingkar janji. Kenapa wan prestasi atau ingkar janji? Karena pada dasarnya arisan itu adalah merupakan kesepakatan di antara masyarakat itu sendiri untuk menentukan jumlah arisannya, untuk menentukan sistem pembagiannya, dan sepakat untuk melakukan pengundian. Artinya kesepakatan atau perjanjian itu tidak harus tertulis secara hukum. Ya, menurut hukum perjanjian itu tidak tertulis, bisa tidak tertulis maksud saya, gitu. Misalnya kita jual beli nasi padang, jual beli atau tiket, gitu ya, dan sebagainya. Jual beli itu kan tidak selalu harus bentuk perjanjian tertulis. Nah, bisa jadi perjanjian secara lisan. Nah, bagaimana pembuktiannya di dalam pengadilan? Bisa, jika tidak ada bukti satu surat pun, misalnya kita penyerahan uangnya itu secara tunai ke bandar, maka pembuktian dalam hukum perdata itu salah satunya adalah sumpah. Lakukan sumpah pemutus. Tetapi menurut saya pasti ada saksi 2 orang. Nah, saksi yang mengetahui bahwa Anda adalah korban dari prestasi itu, gitu. Sehingga itu bisa menjadikan bukti di dalam persidangan perdata. Artinya arisan online itu harus hati-hati karena sedikit saja riskan, karena itu suatu kegiatan yang riskan, potensial melanggar hukum, hak subjektif orang lain, azas ketelitian, kepatutan, kecermatan, kemudian melanggar kewajiban hukum dari pelakunya. Semua sangat potensi dilanggar, ya, begitu. Sehingga kesimpulan saya dalam video kali ini, dalam materi kali ini, bahwa arisan online itu bisa dipidana penjara. Kedua, jika Anda mengalami kerugian material karena ada indikasi penipuan, maka saudara bisa melaporkan polisi atas dasar penipuan dan atau mengajukan gugatan wan prestasi di pengadilan negeri. Gugatan wan prestasi itu tidak harus melalui laporan kepolisian, tetapi Anda bisa langsung datang ke pengadilan dan melalui pos bakum
untuk mengajukan gugatan non prestasi, atau bisa saja saudara menggunakan jasa pengacara. Begitu dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat materi ini di tengah-tengah masyarakat. Jika ada yang ingin bertanya langsung kepada saya, silakan komentar di video ini. Untuk mendukung channel ini, terus ikuti, like, subscribe, dan tonton terus videonya, karena kita setiap hari selalu upload video-video yang sifatnya aktual maupun yang normatif begitu. Terima kasih, salam dari saya, Indra Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.